Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucida Rasendria. Saya dari program studi Teknik Komputer dengan NIM 25051100005. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pemrograman komputer dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fedi Setio Pribadi SPD MT. Dan ini adalah video keempat yang membahas mengenai konsep kombinasi antara if-else dan juga looping tentang validasi password. Nah, untuk syarat validasinya yaitu karakternya minimal 8, kemudian terdapat angka dan juga terdapat huruf kapitalnya. Baik, langsung saja di sini. Yang pertama, saya menggunakan looping while terlebih dahulu, kemudian true. Di video yang sebelumnya, di video kedua, saya telah menjelaskan untuk perbedaan antara while dan juga for. Saya juga menjelaskan sedikit tentang contoh dari while, yaitu mengenai passwordnya, yang dimana password ini akan selalu melakukan perulangan apabila passwordnya salah. Dan dia akan berhenti melakukan perulangan ketika password tersebut benar. Nah, sama juga seperti yang saya praktikkan di video kali ini, yang dimana while ini akan selalu melakukan perulangan hingga passwordnya bernilai true, maka dia baru berhenti. Baik, selanjutnya yaitu saya memiliki variabel dengan nama password, kemudian input untuk menginputkan suatu data dan masukkan password. Baik, kemudian terdapat variabel angka sama dengan false, lalu huruf besar, false juga. Jadi ini adalah nilai sementara atau defaultnya. Jadi kita belum tahu apakah password tersebut berisi angka atau huruf besar. Nah, maka dari itu kita menggunakan data sementara. Jadi kita menganggapnya yaitu false atau tidak ada terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk pengecekan password tersebut, apakah ada angkanya dan huruf besarnya, ini menggunakan looping for. Jadi for in password itu jika ingin lebih dari sama dengan dan ya, sama dengan 9, lalu lagi di bentar bukan for ini angka, maka variabel angkanya adalah true. Baik, selanjutnya if lagi i lebih dari sama dengan a, set, maka huruf besarnya. Nah, jadi ini melakukan pengecekan apakah terdapat angka dan huruf besar di dalam password tersebut. Jadi di sini I adalah isi dari passwordnya yang telah diinputkan oleh user. Ini dia. Kemudian dicek apakah ada angka, yaitu di sini lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 9. Jika ada angkanya, maka variabel angka yang semulanya bernilai false di sini akan berubah menjadi true. Begitu pula dengan yang huruf besarnya. Nah, apabila tidak memenuhi kondisi ini, maka tetap di kondisi yang salah, yang false.
Baik, selanjutnya untuk konsep if else. Jadi di sini if when. Nah, when ini digunakan untuk menghitung karakter dalam jumlah karakter yang ada di dalam password tersebut. Nah, di sini jika passwordnya lebih dari sama dengan 8, kemudian angka dan besar, maka akan mencetak password valid lebih dari sama dengan 6. Kemudian, nah, jadi di sini passwordnya dicek terlebih dahulu jumlah karakternya apabila lebih dari sama dengan 8, kemudian juga angka dan huruf besarnya bernilai true, maka akan mencetak passwordnya valid. Oh, sebentar. Kemudian looping tersebut akan berhenti. Jadi yang while-nya ini akan diberhentikan oleh break. Nah, akan tetapi bila passwordnya masih salah, tidak memenuhi di antara ketiga ini, maka dia akan masuk ke blok kode else, yaitu print password tidak valid. Kemudian print lagi, saya akan memberitahukan untuk syaratnya. Dan lagi, yaitu yang pertama adalah minimal 8 karakter. Kemudian yang kedua yaitu berisi angka. Ini yang terakhir, berisi huruf besar. Baik, nah ini jika tidak memenuhi ini, maka akan masuk ke blok kode else dan akan menampilkan ini di konsol output. Kemudian si while ini akan masih melakukan looping atau perulangan hingga kondisinya bernilai benar, maka dia baru akan berhenti. Akan saya running sebentar.
Tunggu sebentar. Baik, ini dia akan saya inputkan untuk password yang salah terlebih dahulu. Misalkan di sini saya hanya menginputkan huruf kecil semua, tanpa angka dan tanpa huruf kapital. Maka di sini akan tampil password tidak valid. Kemudian di sini saya masih dapat menginputkan suatu data lagi. Ini yang dinamakan dengan perulangan atau looping. Nah, kemudian coba saya inputkan masih dengan yang salah. Nah, di sini saya masih dapat menginputkan lagi karena memang data yang saya masukkan passwordnya belum benar. Maka si while ini masih terus melakukan perulangan. Nah, ketika saya coba untuk menginputkan suatu data sesuai dengan persyaratannya, nah, maka di sini akan muncul password valid. Dan kemudian saya tidak dapat menginputkan suatu data lagi di sini karena di sini sudah bernilai benar. Jadi while ini akan berhenti dan akan masuk ke fungsi break. Begitu. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.